Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Klek, Alung masuk ruang perawatan dengan memasang muka biasa, meski hatinya merasa gelisah. Fakta kesehatan baby Gavi yang buruk membuatnya tidak bisa lama-lama bersandiwara. Tidak kembali ke kantor, aku tidak apa-apa. Sudah biasa hanya berdua dengan Gavi seperti ini, jadi jangan khawatir dan maaf merepotkan. Alung terdiam sesaat duduk di tepi ranjang sambil memijit-mijit kepalanya. Aku yang tidak biasa saja, ucapnya pelan. Bagaimana bila sesuatu yang buruk menimpa adikmu? Tambah Alung. Jangan, dia keluargaku satu-satunya, jawab Elena cepat. Alung mengangguk kemudian menepuk pundak Elena, membuat Elena merasakan sesuatu yang buruk. Apa kata dokter? Tidak apa-apa. Elena tidak percaya sebab Alung bicara tanpa menatap matanya. Itu artinya pria itu berbohong. Bohong, aku kakaknya. Mengapa menutupi kondisi Gavi yang sesungguhnya? Aku saudara yang ia miliki satu-satunya. Tuntut Elena dengan wajah gelisah. Jelas ia merasa sesuatu yang sangat tidak beres. Tidak ada, semua baik-baik saja Elena. Gadis muda itu menggeleng keras. Kalau Tuan tidak mau mengatakannya, Elena bisa tanya dokternya sendiri. Yakin Alung sudah menyembunyikan sesuatu darinya, Elena bergegas keluar. Elena! Panggil pria itu sambil terus mengejar. Klek! Alung menghela nafas dalam-dalam setelah Elena masuk ruang dokter sendirian. Cukup lama ia menunggu di depan ruangan itu hingga pintu terbuka dari dalam. Elena keluar dengan mata yang sudah sembab, sepertinya habis menangis di dalam sana. Gadis itu berjalan tanpa peduli Alung yang langsung datang menghampiri. Sesekali ia mengusap pipinya. Semua akan baik-baik saja. Tidak ada yang baik-baik saja. Semua tidak baik. Jangan katakan semua baik-baik saja. Apa Tuan pikir nyawa adikku adalah mainan? Elena, jangan mengikutiku. Elena berlari, entah kemana. Ia hanya ingin menjauh, sekadar melepas rasa hatinya yang hancur. Kenyataan tidak pernah manis padanya, selalu datang dengan kepahitan yang hakiki. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Akan aku usahakan, jangan berpikir buruk sebelum hal itu terjadi. Kamu lebih percaya dokter daripada Tuhan, ucap Alung yang sudah berhasil mengejar dan mencengkeram lengan Elena yang meronta minta dilepaskan. Lalu bagaimana? Bagaimana bila Tuhan juga mengambilnya setelah mengambil ibuku? Elena tidak bisa lagi membendung air matanya. Ia menangis. Mengapa nasibnya harus begini? Melihat Elena terseduh, tangan Alung perlahan meraih tubuh yang bergetar karena tangis tersebut. Kamu tidak sendiri. Mulai sekarang aku keluargamu. Elena pikir pria itu hanya bicara omong kosong, tapi siapa yang mengira bahwa malam itu juga Alung memutuskan menikahi gadis tersebut. Kediaman Mama Ami. Mama senang kamu mau menikah, tapi jangan ngacok begini. Apa-apaan ini, Lung? Apa dia hamil? Kenapa mendadak harus malam ini? Dan lagi, secara hukum pernikahan yang berlaku, ini nanti nggak bakal bisa tercatat. Kamu paham kan berapa usia Elena? Aduh, dia bahkan belum lulus sekolah, ujar Mama Ami. Bukan karena ia tidak menyukai pilihan Alung tersebut, hanya saja mengapa buru-buru sekali. Setidaknya tunggulah sampai Elena lulus sekolahnya terlebih dahulu. Ini kok Alung terlihat ngebet banget, pingin cepat-cepat kawin. Apa putranya itu sudah tidak tahan atau bagaimana? Minum dulu, Pak. Mama Ami mengulurkan gelas pada suaminya. Sejak tadi Papa Alung tersebut tertegun dengan keputusan putranya itu. Datang-datang ke rumah kok langsung izin mau menikah. Apalagi menikahi gadis di bawah umur. Apa putranya itu punya kelainan? Klek. Setelah gelas di tangannya kosong, Papa kemudian memasang wajah serius. Kamu hamilin anak orang lagi? Tanya Papa penuh selidik. Alung mengusap wajahnya, kemudian menatap papanya dalam-dalam. Pria itu lalu menggeleng dengan wajah tegas. Enggak, Pak. Alung bahkan belum menyentuh gadis itu.
Lalu mengapa buru-buru? Masih ada tahun depan. Setidaknya dengarkan kata mamamu, tunggu sampai dia lulus dulu. Alung diam sejenak. Ya sudah, kalau mama dan papa keberatan, mungkin Alung juga tidak akan menikah. Alung, pekik Mama Ami. Sedangkan sang papa, pria yang sudah dipenuhi uban di seluruh rambutnya itu, menghela nafas dalam-dalam. Papa lalu meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Oke, papa nikahkan kalian. Mungkin papa takut keburu tidak ada di dunia ini jika melarang putranya menikah sekarang. Selama ini putranya tidak pernah membawa seorang wanita untuk dikenalkan pada keluarga. Setelah memutuskan setuju, Papa Alung kemudian menghubungi seseorang. Papa yakin gadis itu masih kecil. Mama Ami kekeh menunggu Elena lulus sekolah dulu. Sudahlah Mah, daripada tidak menyaksikan Alung menikah selamanya, nikahkan saja. Tahu sendiri putramu seperti apa kalau sudah punya kemauan. Jangan sampai Mama menyesal Alung membujang selamanya. Makasih Pa. Alung terlihat lega setelah papanya setuju, tinggal sang mama. Papa kemudian menepuk pundak putranya, sedangkan Mama Ami masih mau protes. Gak bisa, Pa, Elena belum 17 tahun. Sudahlah, Ma, biar ada yang mengurus Alung. Sudah saatnya dia berkeluarga. Tapi bukan dengan anak kecil, Pa. Bukan anak kecil, Ma. Gadis seperti itu bahkan sudah bisa membuat anak kecil. Papa menyanggah terus pendapat istrinya. Mama langsung masam, sedangkan Alung, pria itu menelan ludah dengan kasar setelah mendengar pernyataan sang papa. Mama setuju kan? Tanya Alung kemudian pada sang mama. Mau bagaimana lagi? Papa sudah mengambil keputusan dan kamu juga sudah sulit dicegah. Nunggu setahun juga tidak mau. Ucap Mama Ami sedikit kesal. Jadi, Mama setuju. Mama Ami mengangguk sambil memalingkan muka. Maka Alung pun mendekat dan langsung memeluk mamanya. Makasih, Ma. Meski sedikit menentang, tapi akhirnya Mama Ami setuju juga. Ia mengusap punggung Alung sembari berdoa dalam hati. Bila ini adalah jodoh Alung, semoga Tuhan melancarkan segalanya. Pukul 8 malam, Pak Raffi datang bersama Elena. Mereka baru datang dari rumah sakit. Ketika gadis itu tiba di kediaman Mama Ami, sudah terlihat segelintir orang di ruang tamu. Duduk sini. Mama Ami menarik lembut lengan Elena, sedangkan Elena jantungnya hampir copot saat duduk di sebelah Alung malam ini. Suasana di sana cukup membuat Elena tegang, seperti bahan candaan. Bagaimana bisa ia mendadak akan dinikahi seorang pria matang seperti Alung. Memang tampan, kaya, dan baik. Hanya saja ia merasa ini sangat aneh. Elena, kamu yakin mau menikah dengan Alung, putra tante? Tanya Mama Ami. Elena hanya memakai baju seadanya, cukup rapi tapi tidak wah, menatap Alung sesaat. Pria itu kemudian mengangguk padanya. Tante tidak mau kamu terpaksa. Bila tidak mau, kamu bisa mundur sebelum terlambat. Alung memejamkan matanya. Jangan sampai Elena bilang tidak. Beberapa menit kemudian. Elena bersedia. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Alung mengusap wajahnya dengan perasaan lega. Sepertinya Elena tidak goyah, meskipun tawaran bisa mundur saat itu juga diberikan padanya. Baiklah, mari kita lakukan, Pak. Mama Ami menatap pria berkopiah di depan mereka. Rupanya Alung baru menikahi Elena secara agama. Ini lantaran usia Elena yang masih belum bisa didaftarkan ke KUA. Adapun bila ingin mendaftarkan pernikahan secara resmi, butuh waktu dan sidang terlebih dahulu. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Alung maunya segera, entah apa sebabnya, padahal mereka belum lama bertemu. Mungkin hatinya sudah merasa yakin atau apalah itu. Yang jelas Alung hanya ingin menjadikan Elena bagian dalam hidupnya, menjadi wali gadis itu, gadis yang tidak memiliki siapa-siapa lagi, hanya bayi kecil yang kini sedang sakit di rumah sakit. Saya terima nikahnya dan kawinnya Elena Patricia binti almarhum Jonathan dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai.
Sah, sah, sah. Pernikahan yang sangat sederhana dan dadakan itu akhirnya sah di mata agama. Wajah Elena terlihat tegang, sedangkan Alung nampak berbeda. Ia sepertinya terlihat lega, kemudian mendekati Elena dan berbisik, "Elena, bukan karena aku tidak mau menikahimu secara resmi. Aku pastikan akan segera mengurus semuanya." Hembusan nafas yang terlalu dekat itu membuat Elena merinding. "Selamat untuk pernikahan kalian." Mama Ami bergantian memeluk keduanya. Sementara itu, Papa juga memeluk putranya. Ia masih tidak pernah menyangka akan menikahkan putranya dengan sangat sederhana, padahal koleganya sangat banyak. Tapi mau bagaimana lagi, ini pilihan Alung. Sebagai orang tua, mereka hanya bisa mendukung keputusan sang anak.